Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di acara Pelita Perempuan Melihat dan Bertanya. Nah, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kita kedatangan tamu Pak Sucipto. Halo Pak Sucipto. Halo, makasih undangannya Bu Ana. Iya, sama-sama Pak. Pak Sucipto ini guru di SMP Negeri 2 Sembagus. Ya. Nah, Pak Sucipto, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih ya. Pak Sucipto ini berprestasi, kebetulan bisa menciptakan inovasi berkebun untuk anak berkebutuhan khusus. Siap, ya. Nah, itu bisa diceritakan Pak, gimana konsepnya itu? Oke, siap Bu. Jadi mau usah siap juga kali Pak. Oh gitu ya. Udah diceritain aja. Soalnya kan ini namanya Bu Kadis, saya harus hormat biasanya begitu. Tapi kelihatannya dari tadi Bu, saya kumpul dengan teman-teman sebelum masuk itu, dari Bu Kadisnya, dari Bu Dian dan teman-teman itu kelihatannya kelompok Amjar di Kominfo. Maksudnya Amjar itu mengalir dan kita enak nyambutnya untuk ke kita itu. Baik Bu Ana, jadi kita sedikit cerita untuk konsep inovasi yang kita dapatkan dalam kegiatan Innotech Award 2024 kemarin. Berawal dari keinginan kita untuk menjadikan sekolah itu sekolah yang inklusif. Sekolah inklusif. Ya, artinya inklusif itu sekolah itu untuk siapa saja. Oke. Tidak hanya saja untuk anak yang mungkin normal, tadi disebutkan oleh Pak Mas Bupati di pidato Hardiknas tadi itu, kebetulan tadi jangan ada atribut. Ya, kita juga menginginkan sekolah kita tanpa atribut anak nakal, anak pintar, anak bodoh, anak berkebutuhan khusus, tidak. Oleh karena itu kami ingin membuat anak itu sama semuanya. Dan kebetulan di sekolah kami ada tantangan utama yang didapatkan dari sekolah kita adalah anak-anak itu banyak yang berkebutuhan khusus, Bu. Oke, jadi banyak Pak di wilayah Sembagus lah mungkin ya Pak ya. Atau memang sudah menjadi anak didiknya Pak Sucipto nih yang berkebutuhan khusus tadi? Secara khusus di kami ada 20 anak yang berkebutuhan khusus Bu ya. Kemudian seperti yang saya katakan, inovasi itu kan bagian dari proaktif kita untuk menjemput dan juga menanggapi. Tidak aktif, tidak reaktif, tapi kita proaktif menjemput bola untuk menangani anak-anak ini tanpa menunggu mungkin dari dinas, dari pihak-pihak yang mungkin ingin ingin terlibat langsung, tapi kita ingin memberikan layanan itu supaya anak-anak ini juga punya perlakuan khusus sesuai dengan potensinya. Oke. Itu Pak. Seperti apa Pak konsepnya Pak? Maksudnya berkebun untuk anak berkebutuhan khusus itu kayak gimana? Mereka diajak berkebun kah? Atau apakah dari berkebun itu ada stimulan-stimulan yang bisa tumbuh dari anak-anak itu? Seperti apa Pak? Oke Bu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang namanya berkebutuhan khusus Bu ya. Berarti ada layanan khusus yang harus kita berikan. Mereka kalau di kelas itu Bu Ana, itu paling pol 10 menit sudah bosen dah itu. Tapi kalau berkebun, praktek langsung di lapangan, anak-anak ini ada stimulus yang dibangun melalui kegiatan itu. Warna tumbuhan hijaunya, kemudian motoriknya juga terbangun ketika dia nyentuh tanah. Mungkin seperti ini kan juga bisa terasa juga. Itu masuk akal untuk mereka. Tapi kalau dia duduk di kelas 10 menit mendengarkan gurunya, waduh, itu sudah prestasi kalau 10 menit lama-lama di kelas. Tapi ini kan kemudian begini Pak, ini kan anak-anak SMP nih, Pak Sucipto kan ngampunya anak-anak. Apakah anak-anak berkebutuhan khusus itu memang range usianya itu memang pada pendidikan menengah itu, ataukah karena kan misalnya hanya mengenal tekstur ini, mungkin kan bukan matkulnya, bukan mata pelajarannya anak SMP ini Pak. Ini kan harusnya dikenalkan di tingkat dasar misalnya. Siap. Nah, untuk anak SMP sendiri apakah kemudian memang itu rank anak pertama, rank anak sekolah menengah pertama. Nah, kemudian kaitannya dengan nanti nilainya anak-anak ini gimana Pak? Betul ya. Jadi kalau pertanyaan begitu pasti Bu Ana kan menghubungkannya dengan kurikulum formalnya. Kurikulum formalnya. Nah, karena anak berkebutuhan khusus, maka kurikulumnya juga khusus. Berbeda akhirnya. Ya, karena kita juga melihat bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu ketika kita menjalankan sekolah, yang awal kita lakukan adalah identifikasi. Setelah identifikasi, dari pertama masuk aja Bu, pendaftaran kan ketemu itu. Ini kok agak lain ini. Kita catat namanya. Dari identifikasi awal itu. Kemudian dari pandangannya, mungkin dari gerak tubuhnya kan ketemu gesternya itu beda kan anaknya itu ya. Nah, kemudian setelah identifikasi kita melakukan asesmen.
Nah, ketika asesmen itu kita akan tahu rentang anak ini masuk di kelompok mana. Kalau kita kan melihat ada mahir, kemudian ada sedang, ada yang di rendah. Nah, normal itu biasanya rendah itu. Tapi di luar itu juga anak yang berkebutuhan khusus tadi itu. Nah, jadi ada 4 kategori diferensiasinya. Oh, nah untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan mereka itu, ada tim tersendiri atau memang ada layanan psikolog di SMP 2 Sembagus ini, Pak? Betul, Bu. Jadi kami selain punya BK, bimbingan konseling, kita juga punya tim yang bisa mengidentifikasi itu dan juga melakukan asesmennya. Ya, kalau menghubungkannya dengan kegiatan kemitraan, kita punya kerjasama dengan dinas sosial untuk psikolognya, untuk mengetahui anak ini apakah berkebutuhan khusus atau tidaknya. Nah, kalau ketemu seperti itu, akhirnya kita melakukan setelah identifikasi asesmen, maka kita melakukan melakukan perlakuan khusus untuk dia. Jadi kurikulumnya ya sendiri, Bu. Sudah kita katakan tadi 15 menit itu sudah top di kelas sudah. Iya, benar ya Pak ya. Iya. Ada yang suka lompat-lompat, ada yang suka. Nah, pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua. Nah, Pak Sucipto berarti kan juga harus bisa membangun lingkungannya sekolah ini menjadi lingkungan yang inklusi, baik dari pengajar, dari teman-temannya, dari orang tuanya. Nah, itu gimana nih? Ya, itu penting sekali, Bu. Jadi kalau kita menjalankan sekolah dengan itu membangun ekosistem yang kolaboratif antar dinas pendidikan, mungkin juga orang tua, masyarakat, dan juga dinas-dinas lain untuk mengawal anak-anak ini memang penting sekali. Jadi yang kita lakukan paling utama adalah pendekatan ke orang tua, menyadarkan. Kan banyak, Bu, anak-anak itu kalau anaknya begitu, orang tuanya kadang-kadang nggak mau terima, atau tidak mengakui kadang-kadang. Bahkan ada yang tidak disekolahkan. Ada, Bu, yang tidak disekolahkan, kita nemukan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak itu. Mungkin nanti ada dari berita ini bisa kita sampaikan ke banyak instansi-instansi yang berwenang ya Pak ya, punya kepedulian dan mungkin tindakan lanjut untuk anak-anak itu. Ya itu, Bu, mungkin jadi kita melakukan awal itu adalah sinergi dengan orang tua. Bu, begini, Bu, akhirnya bagaimana, Bu, kalau kita lakukan seperti ini untuk kegiatan anak ini, secara khusus kita buatkan desain pembelajaran khusus juga. Begitu, Pak, anak berkebutuhan khusus pasti identik juga dengan bullying. Jangankan yang berkebutuhan khusus, tidak berkebutuhan khusus pun kadang-kadang kita menghadapinya sekarang udah dibullying gitu kan. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Bupati ada justifikasi, ada stigmatisasi kepada anak. Nah, ini gimana Pak? Pak Sucipto membangun lingkungan agar atau tantangannya ketika kemudian menciptakan ruang dan suasana yang tidak mengarah kepada bullying kepada mereka. Berarti di situ kan kebinekaannya harus dibangun. Nah, betul. Nah, pasti yang mungkin mbak-mbak yang di depan juga sering dulu kan bullying yang paling itu apa? Panggilan orang tua. Pak Pak A, Pak AB itu. Itu masih nggak ngarah ke fisik, Pak, nggak ngarah ke rasis. Kadang-kadang kan sudah mengarah kepada fisik yang bikin mental down gitu kalau kata anak sekarang itu. Bullying itu ya memang semuanya ngalami, Bu Ana ya. Tapi ya tadi itu kita pertama itu anak-anak itu seperti itu mereka enggak nerima, Bu. Apalagi yang ini ada namanya sebutlah si A gitu. Setelah kita konsultasikan ke ahlinya, itu IQ-nya hanya 86, Bu. Di bawah normal. Borderline istilahnya ya. Itu pastilah mereka anak-anak yang tidak terbiasa bertemu anak seperti itu karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran, kemudian kalau sudah tantrum begitu, itu belum bisa menerima. Tapi seperti yang saya katakan, ya kita terus sosialisasikan, kita sampaikan di dunia ini macam-macam anak-anak. Ada yang seperti ini, si A ini, ada si B, si C, dan seterusnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kamu nanti di masyarakat akan menemukan hal ini. Nah, sekolah kita ini miniatur masyarakat. Nah, inilah bagaimana kamu caranya menghargai dan juga toleransi dengan teman-teman kita seperti itu. Ya awalnya pasti itu, Bu. Termasuk gurunya juga orang tua yang mungkin anak itu kok bahasa Madurnya sahabat dia katanya itu. Nah, tapi ternyata setelah seiring waktu malah itu ternyata anak itu punya potensi juga. Kalau kerja yang saya katakan kalau di kebun, kemudian juga kegiatan-kegiatan di luar kelas itu, anak-anak seperti itu kan pateng. Pateng, fisiknya. Bahasanya tekun ya, Pak ya.
Itu pokoknya dikasih roti satu tuh mungkin kerjanya seharian dia. Iya. Nah, Pak Cip, sambil lalu permisi boleh ya boleh kan sampai saya lupa. Ini kopi khas Situbondo, Pak. Ini berasal dari Sumber Malang. Ini kopi kopral, Pak. Saya 3 tahun di Kayu Mas, Mana. Oke. Ayo Pak, monggo. Kak ditawani kopi nih, Pak. Iya ampun. Jadi sampai terharu saya saking terpesonanya. Masya Allah. Pak Cip, membentuk pendidik sekarang. Kan tadi dari anak didik, sekarang bagaimana pendidiknya. Tenaga pendidik kita kan juga variatif. Pak Cip tidak memilih siapa yang akan mengajar di sana. Iya. Tapi itu memanfaatkan yang sudah ada. Betul. Itu bagaimana kemudian bisa para pendidiknya bisa inline, bisa mendukung. Iya. Jadi, termasuk bagaimana kemudian anak-anak itu setelah keluar dari SMP ini arahnya akan seperti apa itu seperti gimana, Pak? Terima kasih, Mbak Ana. Jadi kalau kita sebagai pendidik itu kan paling mudah kan mengajar, Mbak Ana ya. Jadi kalau kita ngajar itu hanya materi saja. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana guru-guru ini menjadi sabar, telaten, tangguh dan ulet ketika menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi itu. Nah, kalau secara umum kami punya komunitas di sekolah Bu Ana. Setiap minggu sekali kami kumpul untuk membicarakan kesulitan-kesulitan belajar anak-anak. Pokoknya yang berkaitan dengan kesulitan belajar ya kita harus diskusikan. Nah, ini yang juga mungkin harus dibangun di daerah kita. Bagaimana komunitas-komunitas belajar ini kita tumbuhkan, baik di dalam pemerintahan secara formal maupun secara informal. Termasuk hari ini kita ngobrol kan bagian dari komunitas juga, Bu Ana ya. Nah, artinya di situ ketika kita membangun budaya keterbukaan dengan memberikan feedback yang apa yang sudah kita lakukan, itu akan enak, cair. Nah, ketika itu kita bicarakan akan ketemu, oh ini yang jadi masalah menjadi prioritas kita. Setelah tantangan itu kita temukan, kita pasti akan merencanakan. Setelah merencanakan, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Seterusnya setiap minggu begitu. Sehingga dengan begitu kita akan lebih teratur dalam melihat kesulitan sebagai bagian dari belajar dalam dunia kerja, di dalam dunia pendidikan kita. Artinya ada teamworknya ya Pak ya di sekolah, termasuk kemudian kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar sekolah? Betul ya. Oke. Banyak Pak komunitas yang kemudian punya kepedulian untuk teman-teman pendidikannya anak berkebutuhan khusus itu? Ya, dari hasil lomba kita kemarin ya banyak yang menginginkan diseminasi untuk hal itu pada itu. Jadi kita inginkan teman-teman itu kalau misalkan menemukan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ayo pasti ada caranya untuk bisa membantu mereka tumbuh sesuai dengan potensi dan tumbuh kembangnya itu. Pasti ada, enggak mungkin Allah memberikan apa ya menciptakan makhluk tanpa kelebihan. Siap, benar-benar. Pasti ada mungkin 1 atau 2 dari dia itu yang saya katakan tadi kan pateng gitu kalau kerja di luar kelas. Iya benar, dikasih 1 roti seharian, disuruh ngejain AA aja terus yang dikerjain ya Pak ya. Betul Mbak. Oke Pak Cip, karena ini momennya pas juga dengan Hari Pendidikan ya. Yang Pak Cipnya udah ganti kostum, sayanya masih ngelenong ini kan. Bertahan, Bang. Iya, oke. Menurut Pak Cip nih, tantangan pendidikan kita sebenarnya dewasa ini seperti apa sih? Ya. Dari kita, dari orang tua, gimana dari pendidik, kayak gimana? Menarik itu, Bu Ana. Panjang nih kira-kira. Panjang. Karena pendidikan ini kan sepanjang hayat. Betul. Hari ini kita perbaiki, ternyata di kemudian hari sudah berubah menjadi generasi alpha sekarang, bukan lagi. Kita kayaknya saya juga udah nggak kenal Pak, saking terlalu banyaknya generasi baby itu sudah nggak tahu saya ini baby apa, baby come to me. Nah, ini kita ini termasuk generasi apa, Bu Ana? Saya milenial dong, Pak. Ya? Bapak saya masuk baby boomers itu. Ini audiensnya ketawa nih Bapak baby boomers nih. Lah, ini loh yang jadi persoalan kita itu gap antar generasi ini. Nah, betul. Terus gimana jadi tantangannya nih? Jadi tantangannya ya tadi itu. Anak nih. Kabarnya kan generasi kolonial harus mengajar generasi milenial. Terus benar. Saya masih dapat Pak kalau saya nih, masih dapat sisa-sisa ilmu kolonialnya. Contohnya nih, saya masih dapat dipukul penggaris. Disuruh berdiri dijambret sama ini loh Pak, karet. Itu dia. Itu saya masih dapat. Tapi kalau generasi baby Pak,
kalau langsung kita melakukan baper, itu, langsung mundur, langsung nggak masuk gitu. Dia yang baper, orang tuanya ikut baper, Pak. Betul. Nah itu gimana Pak? Ini tantangannya menurut Pak Cip nih. Iya. Gimana pandangan menyikapinya dan kemudian kita harus ngapain sih gitu misalnya? Iya. Ya ini kalau dalam teori pendidikan yang terbaru itu kan ya bukan terbaru ya, sebenarnya sudah dikembangkan lama, cuman kita mengadopsinya ya akhir-akhir ini karena HAM dan mungkin juga Komisi Perlindungan Anak itu juga berpengaruh besar pada pendidikan. Undang-undang Perlindungan Anak juga ada Pak. Betul ada. Iya benar. Ya itu. Jadi kita juga dilematis ya. Anak-anak kita atau zaman kita dulu mungkin ada di depan itu ada Mbak Dian, teman-teman itu pasti kita termasuk Bu Ana tadi cerita ada penggaris, ada petat, itu kan produk kolonial tuh produk Pak. kolonial. Tapi nyata hasilnya ya Bu Ana ya. Iya sih, kita nggak bilang juga generasi sekarang kan memang belum mencapai masa kemasannya sebenarnya gitu kan. Kalau saya melihat Bu Ana, anak-anak sekarang itu pintar-pintar sebenarnya. Iya benar. Jadi mereka banyak mengetahui banyak hal karena mereka ini kan generasi digital ya. Sekali buka mata semuanya bisa mereka dapatkan itu. Yang jadi persoalan anak-anak sekarang itu kan bagaimana mereka harus kita didik untuk tangguh. Ya itu dia. Tangguh Pak? Dalam artian ketika mereka berinteraksi sosial itu mereka bisa menjaga tetap kesantunannya, kemudian juga ketika mencari pelajaran itu atau materi itu tetap dalam kondisi tangguh, tumbuh. Nah, yang terjadi sekarang ini materi melimpah tapi ketangguhan melemah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Sehingga akhirnya anak-anak itu contoh hari Sabtu, hari kecepit katanya Bu ya, karena Jumatnya tanggal merah itu kalau di kelas itu banyak yang nggak masuk. Oh kok pas ya Pak ya? Ya pas itu. Ini kebetulan tadi juga izin gitu. Pas Bu Ana mengizinkan. Oh enggak. Oh jadi memang harus ekosistemnya harus ikut mendukung ya Pak ya? Mendukung, betul itu. Nah tapi kalau dari sisi pendidik sendiri dulu Pak, dari sisi Bapak sebagai pendidik, saya pengen tahu nih, nanti dari sisi saya sebagai orang tua mungkin kita bisa share, tapi dari sisi Bapak sebagai pendidik, gimana nih Pak cara, tantangannya dan kemudian apa sih yang perlu dilakukan untuk menghadapi generasi baby ini, baby, you are so sweet gitu, gimana Pak? Betul Bu Ana, jadi anak-anak sekarang itu berbeda dengan dulu. Ketika kita melakukan kekerasan, mereka juga semakin mundur dari kita dan menjauh dari kita. Oleh karena itu ada istilah namanya disiplin positif. Nah itu gimana contohnya? Nah jadi anak-anak itu kita akan misalkan melakukan kesalahan pasti akan kita lakukan, bukan lakukan semacam kegiatan coaching begitu. Kenapa kamu hari ini kok begini? Apa alasannya? Bagaimana? Itu harus telaten untuk mengetahui alasannya itu. Contoh ketika anak itu terlambat, kamu kok terlambat terus kenapa? Bagaimana? Dan itu ketika kita pancing kan alasannya keluar lah ya Pak ya. Keluar sendiri. Terus akhirnya kita tanyakan, bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Itu terus kita ulang-ulang terus Bu. Dan memang harus telaten kita dengan anak-anak itu. Akhirnya ini sebenarnya tantangannya juga pendidik harus mengupgrade kesabarannya ya Pak ya. Karena betul. kalau dulu kan pendidik nggak perlu kayak gitu, terlambat tinggal tutup gerbang aja. Kalau sekarang maunya kan kayaknya harus dari hati ke hati dan terus menerus ya Pak ya. Jadi manajerial kita harus jalan, kemudian kerjasama dengan orang tua kita infokan, anak ibu kemarin terlambat atau tidak masuk atau ada kenakalan begini, kita harus koordinasi dengan orang tua. Kalau itu kita lakukan, ya memang butuh itu kesabaran. Kalau orang dulu kan sekali tempeleng langsung insap anak-anak itu. Iya. Kalau sekarang kita pukul nggak masuk sudah itu. Iya benar Pak. Kemudian ini Pak, kalau anak-anak dulu itu ya tadi itu ya ilmunya ilmu cepat, kemudian sekarang kan butuh ketelatenan, kesabaran. Nah, komunikasi dengan orang tua nih. Bagaimana sekolah ini SMP 2 Sembagus nih contohnya ya. Pola komunikasi dengan orang tua murid ini seperti apa, Pak? Ya kita diuntungkan dengan media digital sekarang Bu Ana. Kalau dulu saya minta pada teman-teman dulu kan gini prosedurnya. Lapor BK kemudian membuat surat dan sebagainya itu. Kalau sekarang sudah enggak usah surat-surat dah, langsung telepon karena itu akan langsung datang ke sekolah untuk kemudian kita diskusikan, Bu, apa betul begini? Kita cross check kembali bagaimana apakah misalkan tingkah laku anak ini apakah memang begini di rumah dan seterusnya. Juga. Kita cross check, kita kemudian mencari jalan keluarnya bagaimana Bu enaknya anak ini untuk bisa lebih rajin lagi, tidak bolosan dan sebagainya, itu bisa kita langsung pakai itu. Dan juga ada grup
WA kan di situ, ya. Jadi saya menyuruh teman-teman itu, wis kalau surat belakangan dah, yang penting komunikasi yang bagus. Jadi singkatnya komunikasi itu menjadi jembatan yang sangat istilahnya sangat menjadi prioritas kita untuk membangun sinergi komunitas belajar di sekolah kita itu. Jadi komunikasi Bu Ana yang paling penting dengan semua orang tua itu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah. Iya Pak. Kalau dulu itu anak-anak tuh ya Pak, kalau misal ditakut-takuti sama orang tua nih, nanti saya kasih tahukan gurumu loh. Nah itu anak-anak udah ngeper Pak. Iya kan. Kalau sekarang kayaknya nggak juga ya Pak ya. Karena sekarang orang tuanya itu punya andil untuk membangun rasa kepercayaan diri anak gitu, bukan kepercayaan diri yang bagus ya, dalam artian ketika dia salah kan dilindungi oleh orang tuanya. Betul. Jadi ya tapi tergantung orang tuanya juga ya Bu ya, istilahnya 1-2 kasus ya, tapi banyak kasus juga yang begitu ya. Maksudnya anak-anak itu ternyata malah orang tuanya ngelabrak ke sekolah gitu ya. Semacam itu. Ya itu kalau kasarnya teman-teman guru tuh, kalau kalau misalkan begitu ambil aja Pak buat sekolah di rumah sendiri katanya itu. Tapi enggak lah ya, seharusnya kita juga memberikan penjelasan, Pak tadi begini, namanya guru juga kadang-kadang manusia juga, ada kalau Maduranya itu talocor atau punya up and down-nya juga ya Pak ya. Emosinya begitu. Mungkin kalau sampai mungkin parah ya kita akan tegur juga kalau parah gurunya ya Bu ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah dengan kemarin itu ada disiplin positif itu, teman-teman juga mulai cooling down dengan menjaga sikap supaya tidak terbawa emosi. Ya, terbawa emosi itu. Karena kemudian murid nggak mau tahu ya guru lagi kondisinya sedang apa, yang tahunya mereka tampilnya di depan murid prima ya Pak ya. Betul. Pak Cip, pertama kali ketika membuat inovasi itu ada tantangannya nggak sih Pak? Ya tantangannya dari masyarakat dan guru sendiri. Berapa lama sih proses yang dibutuhkan untuk kemudian membangun sistem sehingga akhirnya berkebun untuk anak berkebutuhan khusus itu menjadi suatu yang running sekarang yang berlangsung di SMP 2 Sembagus ini. Berapa lama waktunya? Tantangannya kayak apa? 3 tahunan paling Bu. Untuk tahun awal itu pasti kita mengondisikan dan mensosialisasikan bahwa kita ini memang berbeda. Anak-anak kita juga berbeda. Ya awalnya pasti mereka udah Pak udah jangan diterima Pak dan sebagainya itu. Tapi setelah mereka terbiasa begitu, baik itu siswa orang tua itu terbiasa dengan kondisi seperti itu, dan kita punya guru khusus Bu untuk itu. Kalau sudah tantrum sungguh ya harus kita datangkan atau kita ketemukan, kita keluarkan. Keluar dari kelas maksudnya atau keluar dari sekolah? Dari take out dari kelas. Dari kelas. Sehingga yaitu kurikulumnya menyesuaikan dengan apa yang menjadi kondisi anak itu. Ya, kalau misalkan 20 enggak semuanya itu mengalami istilahnya tantrum yang berlebihan enggak, tapi ada yang kolaboratif. Di kelas ya diam, sehariannya kuat itu. Tapi ya ketika ditanya apa isinya ya enggak tahu juga itu. Ya oleh karena itu kadang-kadang ya kita panggil masak sederhana, buat teh saja kan kadang-kadang ngerasakan asinnya, kemudian manisnya, gula itu kan masih harus belajar juga itu. Warna aja dari berkebun itu dia tahu, ini hijau. Ternyata itu sangat-sangat istilahnya memberikan stimulus untuk anak-anak untuk mengetahui kasar, lembut, warna, kemudian tekstur yang itu motorik banget ya, maksudnya motorik awal kan ya. Dan harusnya ya. Ya betul itu. Nah ternyata itu kan lebih mengena daripada di kelas yang ini ya hijau. Bahasa Inggris ya apa dong. Iya. Harus segera dievakuasi dari kelas kalau seperti itu. Iya Pak. Iya. Jadi tantangannya perlu waktu 3 tahun untuk kemudian menyamakan persepsi dengan minimal kan teman-teman pendidik yang sesama kan Pak, karena mereka yang akan menangani anak-anak itu. Artinya ketika tahun pertama keburu lewat kan Pak anak-anak yang di kelas 9 juga ya. Kelas 9 ya Pak ya? Iya, sekarang kelas 9 ya. Keburu lewat, tapi kan itu berproses ya. Iya. Dengan pembiasaan yang seperti itu akhirnya anak-anak ketika ada lagi yang baru, ada Bu yang baru itu. Jadi ada yang mohon maaf ini, misalkan pipis di tengah kebun itu, di tengah lapangan tuh ada Bu. Di tengah sekolah Pak? Di tengah sekolah itu. Cewek lagi itu kan. Ya karena namanya anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Ya pertamanya dulu kita, oi teriak itu. Tapi setelah kita lihat dari gestur wajahnya dan sebagainya dan tes hasilnya, tes psikologi itu, ya kita tahu memang istilahnya IQ-nya di bawah normal. Kan kemudian juga mungkin daya
emosionalnya, sosialnya juga itu kan cenderung diam, kemudian menjauh dari teman. Ya, tapi sekarang dengan begitu, dengan kegiatan berkebun bersama. Jadi ini anak-anak ini tidak sendiri loh Bu Ana. Ketika berkebun itu ya terlibat dalam kelompok-kelompok itu. Tapi tugasnya beda. Katakanlah dalam kelompok dia harus nanam. Dia mungkin bagian ngambil tanahnya, yang bagian nyangkul-nyangkul lu seneng dia. Iya, melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi dengan begitu tugas-tugas ini bisa memberikan dia kesesuaian dengan potensinya itu. Nah, kalau pas dikeluarkan 10 menit itu tadi mungkin dia suruh nyiram, membersihkan keluarkan rumput-rumputnya. dulu untuk itu. Kemudian mencatat, ini seminggu tingginya berapa. Ngukur aja kan butuh itu juga. Butuh pemikiran dan kegiatan motorik juga ya, Pak? Betul itu. Effort luar biasa nih. Angka aja kadang lupa itu. Iya. Jadi asik sebenarnya Bu Ana kalau kita telaten dengan anak-anak itu, dan insya Allah pahalanya banyak. Insya Allah. Iya luar biasa. Iya. Nah ini terakhir Pak di penghujungnya, harapan Pak Cip untuk pendidikan kita, khususnya Situbondo untuk anak-anak kita, untuk orang tua anak-anak kita gitu, apa Pak? Oke, kalau secara sistematis kan begini Bu Ana, kita lihat data dulu, data ABK berapa. Kemudian rapor pendidikan kita, kalau sekolah ya Bu ya, dan juga secara umum mungkin juga Situbondo, rapor pendidikan daerah. Bagaimana posisinya? Kalau di kita itu kan, kalau merah itu berarti memang sangat di bawah sekali, kemudian kuning sampai kemudian hijau. Alhamdulillah kalau di SMP 2 sekarang dari yang dulunya banyak kuningnya, sekarang sudah hijau semua tahun ini. Ya saya sudah lama di sana Bu Ana, sekitar 6 tahun. Kita bangun literasi numerasinya itu. Kemudian bagaimana mutu gurunya. Kemudian sarprasnya, itu dari segi data. Setelah data, kita lihat tantangan utamanya apa. Literasi numerasi Situbondo bagaimana. Kemudian kepedulian orang tua bagaimana. Kemudian sarprasnya sudah terpenuhi enggak antara sekolah itu. Setelah itu bagaimana ekosistem komunitas belajar yang dibangun di Situbondo ini. Apakah ekosistemnya atau kesinergiannya itu sudah berjalan semua. Nanti jangan-jangan hanya dinas pendidikan yang kerja keras, dinas lainnya mungkin nggak ngapa-ngapain kayak dinas support supporting sistemnya kurang, misalkan begitu. Kemudian yang berikutnya setelah itu kemitraan. Ya, setelah kemitraan terakhir kita gunakan monitoring dan evaluasinya. Nah, kalau itu berkala dan dilanjutkan secara terus-menerus dan berkelanjutan, mungkin berkalanya itu dalam artian ada mingguan, bulanan, tahunan. Kita akan punya rapot pendidikan yang lebih baik dari rapot yang kita temukan di awal itu. Jadi saya yakin dengan data, berbasis data ini, kita akan pelan-pelan data ini kita akan menjadikan semacam grafik yang meningkat untuk pengembangan Situbondo. Dan yang paling penting lagi adalah mindset kita Bu Ana. Kalau mindsetnya adalah bagaimana Situbondo ini naik kelas, berarti kan naik kelasnya dari kelas berapa ya kita ya? Iya, kita nyusun dulu Pak. Kita nyusun dari dulu kelas ya. Berapa? Nah, apakah bener. Dari kelas 1 mau ke kelas 9 masih 0 di kita ya? Atau loncatnya gitu ya? Kan tak mungkin kalau 0 Bu ya, pasti ada itu. Nah, kita akan naik kelas berapa sekarang? Nah, itu kan ada data. Nah, data ini yang jadi pijakan kita untuk membangun pendidikan kita itu. Nah, satu hal lagi, kita kan hanya aktif saja tidak bagus Bu, apalagi hanya reaktif saja. Tapi kita harus proaktif untuk membangun pendidikan itu dengan sinergitas yang kita bangun bersama-sama. Ya tentu saja leadership dari semua, termasuk Bu Ana kan Bu Kadi juga di sini. Insya Allah bisa menyuarakan. Ini host nih Pak, lagi host hari Pak. Ini host ya. Bukan jadi kadis nih, jadi host nih. Bayarannya double ini. Waduh, iya. Oke. Jadi sinergitas, tapi kita pertama untuk bergerak ke situ kita harus punya basic pijakan. Oke, siap. Ya. Oke Pak Cip, kita sudah ngobrol 30 menit kayaknya ini sudah panjang lebar. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita punya inspirasi nih jadinya. Siap. Jadi ada banyak orang yang peduli dengan pendidikan kita dan salah satunya adalah Pak Cip. Iya. Cita-cita sebenarnya kan bukan hanya cita-cita Mas Rio, tapi sebenarnya cita-cita kita kan, kita karena salah satu tujuannya Indonesia kan mencerdaskan kehidupan bangsa Pak.
Maka pendidikan inklusi itu memang menjadi kewajiban, harus bisa dinikmati oleh betul. Semua kelompok masyarakat. Tidak hanya kepada kita-kita yang lahir batinnya bagus, tapi juga kepada mereka yang sedang berkebutuhan khusus. Oke, teman-teman Kominfo, kita tutup bincang siang podcast kita hari ini. Kata Ki Hajar Dewantara nih, semua tempat adalah sekolah ya Pak, betul, ya, dan semua orang adalah guru. Betul. Terima kasih Pak Cipi atas ilmunya. Mudah-mudahan nggak kapok Pak. Lain kali kita ketemu lagi dalam ruang dan waktu dan tema yang berbeda insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kopinya Bu Ana. Ngobrolnya. Cocok nggak nih Pak? Cocok sih. Takutnya ada pesanan khusus tadi nggak pas. Ya kita ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi teman-teman Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.